Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau ngomongin soal rumah hantu di Indonesia, kalian semua udah pasti familiar deh ya sama rumah angker Pondok Indah. Di balik kemegahan rumah ini guys, ternyata banyak kisah menyeramkan yang tersimpan di dalamnya loh. Penasaran gak? Kalau gitu kami persembahkan nih guys, rumah angker Pondok Indah yang menyimpan misteri menyeramkan hingga saat ini. Kalau ngomongin soal rumah angker di Indonesia, kalian tuh pasti gak asing lagi lah ya sama cerita salah satu rumah mewah yang terletak di Pondok Indah. Sejak zaman gue kecil dulu nih guys, banyak banget cerita-cerita nyeremin yang berasal dari rumah satu ini. Kondisinya sekarang sih emang udah rata sama tanah karena sempat dirobohkan warga pada tahun 2008 lalu. Cuma kisah mistis di daerah tersebut masih sangat-sangat kental tuh guys, dan juga melekat sampai sekarang. Ada yang bilang ini rumah kuntilanak guys. Ada juga yang bilang kalau di dalamnya tuh terdapat kerajaan jin, dan juga masih banyak lagi. Apapun itu ya, mitos tentang rumah ini masih sangat menggema sampai sekarang. Nggak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini. Pertama-tama, aku bahas dulu kali ya tentang asal-usul rumah ini yang banyak dipercaya sama orang-orang. Pada tahun 1980, rumah mewah yang terletak di Jalan Metro ini tuh dihuni oleh sekeluarga dari negara asing guys. Nah, pada tahun 1983, terjadi sebuah perampokan yang berujung kasus pembunuhan. Sekelompok perampok membantai seluruh penghuni rumah, termasuk anak-anak dan juga pembantu di sana. Banyak yang percaya karena meninggal dengan sadis, arwah pemilik rumah itu jadi gentayangan. Cuman gak ada yang tahu pasti kebenaran dari cerita itu. Setelah kejadian ini, rumah mewah bernomor 83A ini sempat disewain ke beberapa orang yang berbeda. Cuman mereka semua selalu pindah karena kerap diganggu sama arwah gentayangan di sana guys. Sejak dari situ, rumah tersebut selalu kosong dan juga rusak termakan usia. Mungkin ya, kisah paling terkenal tentang rumah satu ini ya yang terjadi pada tahun 2002 kemarin guys, dimana ada kabar yang beredar kalau salah seorang tukang nasi goreng tek-tek dinyatakan menghilang tuh persis di depan rumah tersebut. Jadi gini kisahnya, pada suatu malam ada seorang tukang nasi goreng yang dipanggil seseorang ke rumah tersebut. Katanya sih pada saat dia dipanggil, rumah tersebut kelihatan rame karena lagi mengadakan pesta. Makanya tanpa curiga, dia langsung berhenti tuh guys dan memasak pesanannya. Setelah selesai masak nih guys, dia nganterin lah makanan tersebut ke dalam rumah. Dan sejak dari situ, kabar dari tukang nasi goreng ini gak pernah diketahui lagi. Ada yang bilang kalau dia itu diculik sama jin dan dibawa masuk ke dunia mereka. Yang tersisa ya hanyalah gerobak nasi goreng persis di depan rumahnya. Secara yang kita sebutin tadi guys, banyak orang percaya kalau rumah angker ini merupakan sarang dari kerajaan jin. Tapi itu kan kabar mulut ke mulut yang orang-orang ceritain bang. Emang sih kejadian ini sempat ngebuat rumah Pondok Indah jadi pusat perhatian publik. Bahkan sejak kejadian ini, rumah tersebut jadi ramai didatengin sama orang-orang dan ngebuat macet jalan di depannya. Nah, kalau kita berpikir sedikit lebih rasional, ada benang merah yang bisa kita cari tahu guys. Pertama, dari keterangan polisi dari Kepala Polsek Metro Kebayoran Lama yang mengatakan kalau itu hanya isu yang sengaja dihembuskan. Garis polisi yang ada di depan rumah tersebut sengaja dipasang pihak mereka karena pemilik sebelumnya terjerat utang di bank. Terus soal tukang nasi goreng yang hilang, dia mengatakan kalau nggak pernah sekalipun mengamankan gerobak milik tukang nasi goreng. Nggak pernah juga ada tuh laporan yang masuk tentang kehilangan anggota keluarga. Jadi yang aku tangkap dari keterangan polisi, cerita ini tuh cuma dibuat-buat dengan memanfaatkan cap keangkeran rumah tersebut. Terus ada juga nih wawancara cumi-cumi sama geng tukang nasi goreng yang suka mangkal di sana. Dia mengkonfirmasi tuh guys kalau tukang nasi goreng yang dicerita sama orang-orang gak pernah ada yang hilang atau meninggal di rumah tersebut. Namun ada juga tuh guys cerita dari seorang bapak yang bilang kalau ada kejadian gerobak ketinggalan di depan rumah tersebut. Cuma ya hal ini bisa terjadi karena tukang tersebut tuh sengaja meninggalkan gerobaknya karena ketakutan pas lagi mangkal di depan rumah Pondok Indah. Nah, udah lumayan terjawab kan misteri hilangnya tukang nasi goreng yang selama ini jadi misteri dari kisah menyeramkan rumah angker tersebut. Kalau menurut pendapatku sih mungkin aja rumah tersebut emang angker ya. Secara rumahnya udah lama kosong dan gak pernah ada yang merawat. Tempatnya jadi kotor, udaranya berasa lembab, jadi cocok kan tuh buat dijadiin tempat nongkrong bagi para jin. Tapi sebenarnya ya gak seserem kedengerannya guys. Tapi Neng, ada kabar yang beredar juga kalau kehormatan rumah ini emang sengaja dibuat sama para perampok. Jadi banyak orang percaya kalau cerita-cerita hantu yang selama ini beredar sengaja dibuat sama penjahat supaya orang-orang tuh gak ada yang berani masuk dalam rumah tersebut. Katanya sih guys, rumah ini tuh dijadikan sebagai sebuah base camp buat naruh barang-barang hasil rampokan mereka. Cuma lagi-lagi ini cerita yang beredar dan gak pernah ada yang mengkonfirmasinya. Kalau menurut kalian gimana guys? Percaya gak tuh kalau rumah ini tuh beneran angker? Coba kasih pendapat kalian di bawah ya.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.